Pentingnya Pak, kita bersama adik-adik semua kita harus menjaga persatuan dan kesatuan kita bersama. Nah itu. Kemudian ya ini kita mengikuti adik-adik mahasiswa yang modern Pak, kita ada akun Instagram Pak. Nah ini monggo adik-adik yang mau follow nanti saya follow back kan gitu ya. Wajibannya seperti itu. Nah monggo. Nah itu dari saya. Lanjut. Nah dalam kesempatan ini Pak kami ya mohon saya bukan tausiah, mungkin bukan bidang saya Pak, kan saya ini ahli militer, sebenarnya ahli militer dan pertahanan, tapi nggak apa-apa sebagai pribadi, sebagai manusia kita merenung bersama Pak, kita berdiskusi bersama bagaimana kita ini ya kami mengajak kita semua kita merenungkan tentang alam semesta ini ya. Jadi di alam semesta ini kita mengenal namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Khalik, Sang Pencipta. Itu kalau kita takwil itu kita breakdown kan. Khalik itu kan hak, lam dengan Khalik. Nah, Sang Khalik ini menciptakan namanya makhluk Pak. Jadi secara takwil juga mirip Pak. Mim, Khok, lam, Khok juga makhluk. Makhluk itu yang diciptakan oleh Sang Khalik. Makhluk ada makhluk tak hidup Pak, benda-benda mati, tidak kita diskusikan. Ada makhluk hidup. Makhluk hidup terbagi dua Pak, yaitu hewan tiga ya, hewan, tumbuhan, dan manusia. Makanya kita harus bertanya yang membedakan kita dengan hewan itu apa kan gitu. Karena kalau secara kelengkapan ya hampir mirip. Hewan kan punya mata, ya Pak ya, bagi yang memang primata ya mendekati dengan kita ya, seperti monyet, kera dan yang lain kan sama, hampir fisiknya hampir sama. Secara fisik punya mata, punya telinga, punya tangan, punya kaki, punya perut dan sebagainya. Yang membedakan itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Khalik memberikan kita akhlak. Nah, akhlak juga sama kalau kita takwil ya, khok lagi kan gitu. Itu luar biasanya Al-Qur'anul Karim ya. Berkait-kaitan dalam sebuah kebulatan yang utuh menghubungkan antara Sang Khalik, makhluk dan akhlak. Makanya manusia harus berakhlak. Kalau manusia tidak berakhlak, ya dia gesami mawon Pak sama dengan hewan. Kan gitu. Badannya aja manusia, tapi mungkin jiwanya, psikologinya hewan kan gitu. Ya kita lihat yang suka berkelahi itu kan kera Pak ya. Kera itu kan kerah terus kan di kera. Nah manusia kalau kerjanya suka kelahi aja, ya mohon maaf, ya, badannya aja manusia tapi secara kejiwaan mungkin jiwanya jiwa kera kan gitu. Kita tahu juga Pak namanya ular ya Pak. Ular itu kan kalau makan itu pasti ditelan semua Pak. Saya nggak pernah lihat ular itu makan bagi-bagi, nggak pernah Pak. Nah jadi ya ular itu menimbulkan jiwa yang serakah Pak sebenarnya. Karena kalau dapat makanan makan sendiri Pak, kan nggak pernah bagi-bagi. Nah manusia gitu juga adik-adik. Kalau manusia itu ya nggak mau bagi-bagi, ya nggak mau berbagi, tidak mau berderma, tidak mau membantu kawannya, ya mungkin badannya aja, fisiknya saja manusia, tapi jiwanya ular kan gitu. Nah itulah makanya mari kita merenung bahwasanya kita sebagai manusia ini kita harus betul-betul fokus memperbaiki akhlak kita. Itulah yang ingin diwujudkan oleh Rasulullah, membangun akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang berbudi, pekerti yang luhur. Nah itu. Nah akhlak ini adalah ciptaan Allah. Akhlaknya ciptaan Allah itu ya adanya di kitab-kitab Allah Pak, dalam Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya yang memang kita punya kewajiban untuk mengimani, kitab Injil, kitab Taurat dan sebagainya. Itu adalah ajaran akhlak yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita semua. Nah, Pancasila ini kembali tadi pada Pancasila ini kita yakini Pak. Monggo di breakdown silahkan. 100% selaras dengan ajaran akhlak
selaras dengan Al-Quran. Tidak ada satu bagian pun dari Pancasila yang akan diberi juga dalam butir-butir Pancasila yang tidak sesuai dengan akhlak Pancasila, dengan akhlak agama. Tidak ada Pancasila itu bertentangan. Nah ini. Jadi jangan juga dipertentangkan. Kan mohon maaf nih kelompok-kelompok yang radikal ini kan kadang pilih Al-Quran atau Pancasila loh. Pancasila sama Al-Quran podo kok dipertentangkan kan gitu. Harusnya tidak menjadi sebuah pilihan, tetapi ini adalah hal yang selaras, yang wajib kita yakini, wajib kita pahami dan wajib kita amalkan karena selaras Pak. Jadi kalau ada orang-orang yang berusaha mempertentangkan Pancasila dengan ajaran akhlak, dengan Al-Quran, ya mohon maaf, jadi ada logikanya yang dibalik-balik, ya, dibalik-balik. Padahal harusnya selaras dipertentangkan. Nah, inilah kita wajib berhati-hati ini adik-adik semua ini kan adik-adik saya ini mahasiswa kan akademis, ya loh. Berpikirnya membedakan mahasiswa dengan tidak mahasiswa kan cara berpikirnya akademis, logis, kan demikian. Nah ini, lanjut. Nah ini Pancasila, lanjut semua. Kita jangan melupakan sejarah Pak. Pancasila ini adalah rumusan kesepakatan, ya kesepakatan dari para pendiri bangsa yang sudah berjuang bersusah payah, mengorbankan jiwa dan raganya. Dikejar-kejar Belanda, dikejar-kejar Jepang, tapi ingin memerdekakan bangsa Indonesia. Dan setelah merdeka, Indonesia membutuhkan sebuah dasar negara, yaitu kesepakatan bersama. Philosophical Grondslag bahasa Belandanya kan gitu. Ya, kesepakatan, filosofi. Ya, inilah ya para pendiri bangsa kita, the founding fathers luar biasa yang berjuang bersama-sama dengan para pejuang waktu itu. Makanya kita yang generasi saat ini dalam kita membangun, merancang, merumuskan masa depan bangsa Indonesia, kita tidak boleh melupakan awal dari sejak berdirinya bangsa ini. Ya, bolehlah kita ini zaman modern, sosial media lah, AI kan intelijen, ya masalah intelijen, masalah teknologi segala macam luar biasa, cyber. Tetapi kita tidak boleh melupakan apapun bentuk rancangan terhadap masa depan bangsa ini harus berdasarkan rumusan awal pada saat bangsa ini didirikan, yaitu Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita semuanya menjadikan sebagai nanti generasi penerus harus tetap mendasarkan pada Pancasila dalam membangun dan memajukan bangsa Indonesia. Jangan menggunakan ideologi yang lain, jangan menggunakan bayangan-bayangan yang lain yang belum jelas. Ya mohon maaf, sekarang ada ideologi komunis, ada ideologi liberal, ya, dan radikal agama, khilafah. Mohon maaf ini, terang saya sampaikan. Ya, yang itu sudah di luar kesepakatan dari para pendiri bangsa. Lanjut. Nah ini kita harapkan adik-adik generasi muda sekarang, para mahasiswi Universitas PGRI, mari jadikan kita berkarakter Pancasila. Nanti saya sebutkan bahwa Pancasila ini tidak ada yang bertentangan dengan agama. Ya, baik ketuhanan yang Maha Esa. Kita namanya bertuhan, nggak cukup Pak. Bertuhan itu cukup di KTP mawon awal, KTP Islam, tidak cukup Pak. Itu kan gampang sekali. Ya, karena kita bertuhan berarti kita wajib mengenal ajaran Tuhan, kita wajib memahami ajaran Tuhan dan wajib mengamalkan ajaran Tuhan. Itu baru namanya bertuhan. Jangan cuma ngaku-ngaku bertuhan aja, nggak boleh cekak. Kita harus mengenal, memahami, mengamalkan dan memperjuangkan ajaran-ajaran Tuhan. Dan ajaran Tuhan yang paling utama itu adalah Rahman dan Rahim. Ya, ayat 1 Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan asma Allah, dengan ajaran Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Rahman Rahim. Itu sama dengan yang di sila kedua Pak, kemanusiaan. Ya, wa arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Ya. Dan saya tidak mengutus kamu kecuali untuk rahmatan lil alamin.
Namanya rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam itu tidak mengenal background, baik itu agama, suku, asal daerah dan sebagainya. Rahmatan lil alamin, ya tidak ada Pak, saya tidak pernah ketemu di Al-Quran itu rahmatan lil muslimin, tidak ada. Yang wonten rahmatan lil alamin. Tidak ada juga rahmatan lil islamin, tidak ada. Apalagi rahmatan lil semarangin, betul. Ya, kita hanya berrahman, hanya berkasih sayang kepada orang Semarang aja, nggak ada. Yang ada rahmatan lil alamin. Nah, ini sesuai dengan sila Pancasila, prinsip kemanusiaan universal Pancasila itu. Dan Pancasila itu menganjurkan kita untuk bersatu. Pancasila itu mendamaikan dan mempersatukan kita semuanya, supaya kita aman, tentram, damai, bisa membangun dan sebagainya. Musyawarah, adil, itu semuanya sesuai dengan ajaran Pancasila. Inilah, kalau kita mengamalkan Pancasila, berarti kita mengamalkan ajaran akhlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Nah, ini Pancasila tadi saya sampaikan, terus mendapatkan pemenuhan. Ya, kita semualah yang wajib mendukung dan membela Pancasila sebagai ideologi negara. Karena hanya Pancasila lah sebagai dasar yang dinamis, yang benar-benar bisa mempersatukan seluruh bangsa Indonesia yang berbeda Tunggal Ika, yang memang berbeda-beda. Tanpa Pancasila tidak bisa. Hanya Pancasila lah yang benar-benar bisa menghimpun segenap kekuatan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh warganya yang beraneka ragam. Itu hanya Pancasila. Lanjut. Nah, ini hanya ya pemikiran sederhana saja. Bahwa Pancasila ini harapan kita, ya kita jadi pribadi yang Pancasilais. Salah satu contoh pribadi yang Pancasilais itu bahwasanya orang yang Pancasila itu selalu hidupnya penuh dengan toleransi. Nah, kita toleran, punya pemakluman, ya baik kepada rekan kita yang berbeda agama, berbeda suku, mereka mau menjalankan sesuai keyakinannya, sesuai dengan agamanya, bahkan dengan tetangga kita pun tentunya kita punya pemakluman, kita punya toleransi, ya kita tidak boleh memaksakan. Ya, pribadi yang Pancasila itu tidak pernah maksa, tidak pernah memaksa orang lain. Nah, itu. Makanya harapannya kita pribadi yang tidak merugikan diri kita sendiri. Yang kedua, tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan bangsa dan negara. Harapannya menjadilah pribadi yang bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk bangsa dan negara. Itulah hidup yang bermanfaat, itulah hidup yang bermakna. Ya, tidak pernah merugikan orang lain, tidak pernah merugikan diri sendiri, bermanfaat bagi diri sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Jangan diri sendiri terus, jangan. Tentunya hidup kita ini harus bermanfaat kepada orang lain. Adik-adik tentunya melaksanakan kuliah, menuntut ilmu di sini, harapannya nanti adik-adik ini bisa berperan, berkontribusi, memberikan tenaga pikirannya, ya, kecerdasannya untuk bermanfaat bagi lingkungan kerja, bagi organisasi, bagi keluarga, bagi bangsa dan negara. Baik. Lanjut. Nah, ini kami mengingatkan diri saya pribadi juga, saya ingatkan, Pak, kita punya kewajiban untuk mencintai bangsa dan negara. Ya, bukan mencintai pribadi dan golongan. Kalau kita mencintai pribadi dan golongan, pasti ujungnya perselisihan, pasti seperti yang terjadi di Suriah, di Syria tadi. Karena orang kalau sudah hanya mencintai pribadi dan golongannya, ujungnya pasti perselisihan. Makanya kita harus mencintai kepentingan bangsa dan negara, itu kewajiban kita. Hubul waton minal iman. Mencintai bangsa dan negara itu bagian daripada iman. Kalau tidak mencintai bangsa dan negara, mohon maaf, berarti kita kurang dalam iman atau tidak beriman. Lanjut. Nah, kita mengingat waktu. Ya, mohon maaf, karena mulai kalau ada waktu longgar saya bisa sampai jam 2 diskusi dan sebagainya. Tapi karena ini, mohon maaf Pak Nizar, saya ada tugas ini, jadi ini juga sudah monitor. Saya terima kasih pada dari
GRI. Memang ada hari ini ada agenda penyampaian pendapat kan gitu ya, katakanlah dalam tanda kutip demo ya 11 April. Ya monggo silakan, itu dilindungi oleh undang-undang. Tugas kami melaksanakan pengamanan Pak. Yang penting aksi itu aman bagi mahasiswa yang melaksanakan aksi, aman bagi masyarakat, aman bagi fasilitas umum dan sebagainya. Itu tugas kami Pak. Kami jam 1.15 Pak punya apel di sana, mohon maaf tidak bisa berpanjang lebar. Ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Sebenarnya harusnya saya biasanya buka tanya jawab Pak Anissa, tapi mohon maaf ini karena waktu Pak, mohon maklum Pak Parno. Adik-adik boleh, ini kan ada Instagram saya, ini nanti promosi akun Instagram. Kalau ada tanya jawab silakan, ya nanti bisa menanyakan sesuatu di situ, kita berdiskusi. Pasti saya balas, pasti, ya pasti saya balas, ya. Maka nanti kalau perlu yang saya kasih hadiah Pak yang berkenan untuk berdiskusi ya lewat Instagram saya. Kemudian ada juga Instagram Kodim Semarang, silakan juga itu ada kegiatan-kegiatan Kodim yang memang tugas Kodim ini terutama Pak mewujudkan sistem rata. Nah dalam rangka mewujudkan sistem rata kami membangun wawasan kebangsaan di tengah masyarakat, membangun kekuatan ketahanan ideologi dan sebagainya. Itulah salah satu tugas yang kami laksanakan. Sekali lagi kami terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini, pada penyelenggara dibuatkan MMT segala macam yang sangat baik dan kami merasa sangat terhormat dalam kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan. Sekali lagi dalam kesempatan ini saya baru 2 bulan, saya sekali lagi ingin menjalin silaturahmi dengan bapak-bapak, ibu-ibu, dengan adik-adik mahasiswa, sehingga nanti silaturahmi kita semoga bermanfaat dalam membangun kota Semarang yang semakin baik, semakin sejahtera, semakin hebat sesuai dengan visi wali kota dan bangsa Indonesia yang bersatu, merdeka, adil dan makmur. Terima kasih, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.